wabarakatuh. Welcome back to channel MTS Muhammadiyah 1 Sukabumi. Baik, pada kesempatan kali ini tentunya di podcast yang kedua kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, seorang mahasiswa juga, dan seorang kepala sekolah di MTS Muhammadiyah ini. Beliau adalah Ibu Siti Ikrimah. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu kabarnya selama pandemi ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya Bu. Iya. Ibu, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai seputar MTS Muhammadiyah beserta isinya mungkin ya Bu. Iya. Biar media tahu bahwa MTS Muhammadiyah ini eksistensinya ada gitu ya Bu. Iya. Tapi sebelumnya Ibu, boleh Ibu berikan salam kepada siswa kita ataupun kepada guru-guru ataupun kepada para penonton video ini, boleh Bu ke kamera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, semoga kita diberikan kesehatan dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kembali pembelajaran secara tatap muka. Dan semoga podcast ini bisa memberikan sedikit manfaat untuk siapa aja yang menonton. Ya. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Di masa pandemi ini kita semua berharap agar pandemi ini cepat-cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya Bu, belajar tatap muka dan juga yang lainnya. Nah Ibu, mengenai Ibu pribadi, kira-kira kesibukannya apa Bu? Selama pandemi ini yang pastinya tetap menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ibu rumah tangga ya Bu. Selanjutnya kita juga selalu melaksanakan pembelajaran daring dan juga memonitor dan mengevaluasi. Dan yang paling pasti itu juga kita harus memastikan siswa-siswa kita ini selalu berada dalam keadaan sehat dan aktif mengikuti kegiatan selama pandemi ini. Ya. Jadi selama pandemi kita tetap harus mengawasi anak-anak kita yang belajar secara daring. Dan itu harus lebih ekstra dibanding kita melaksanakan tatap muka. Oh iya, seperti itu Bu. Iya. Karena banyak ya kendalanya ketika kita belajar daring. Iya. Nah baik, kali ini kita akan mulai untuk mengetahui seputar MTS Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi. Untuk itu kira-kira sebelum mulai, bagaimana nih perasaan Ibu pribadi gitu ya? Karena kan ini merupakan studio baru dan juga podcastnya baru beberapa episode gitu ya Bu. Perasaan Ibu pribadi ada di sini gimana Bu? Yang pasti yang pertama saya rasakan ketika saya duduk di kursi panas ini ya nervous ya. Nervous ya Bu. Karena ini pertama kali saya berada di depan kamera gitu. Dan yang kedua juga saya merasa excited gitu karena ternyata guru-guru MTS bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa diperlihatkan kepada banyak orang gitu. Semoga kedepannya studio ini bisa menghasilkan karya-karya yang bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat luas dan bisa menjadi wadah untuk mengembangkan diri, baik itu gurunya, siswanya, atau seluruh masyarakat yang ada di MTS Muhammadiyah. Nah itu baik teman-teman ataupun siswa-siswi MTS Muhammadiyah, bagi kalian yang mempunyai minat atau bakat atau mengekspresikan bakatnya, kita memfasilitasi sekali untuk menggunakan studio ini. Karena studio ini milik kita bersama ya Bu, bukan hanya guru, bukan hanya siswa, tapi milik semuanya. Nah mungkin Bu, setelah terbentuk studio ini mungkin harapan jangka panjangnya apa Bu? Kita bisa menciptakan sebuah karya nyata yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, yang mana karya ini kita bisa memberikan juga manfaat-manfaat. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa memberikan konten-konten yang bersifat religi atau hiburan-hiburan yang bisa dinikmati oleh halayak semua gitu. Nah, baik Bu, kan ini merupakan MTS ya, artinya madrasah di bawah naungan Kemenag. Nah, untuk izin operasionalnya itu mulai dari kapan sih, atau didirikannya dari tahun berapa? Izin secara resminya dari kapan gitu? MTS Muhammadiyah ini Bu? Iya, MTS ini didirikan semenjak 1960. Oh, 1960. Jadi sudah
semenjak 60 tahun yang 60 lalu tahun gitu ya, ya. berarti ya udah tua. Akan tetapi untuk izin operasionalnya baru beroperasi semenjak 1981. Ya, jadi mungkin melalui podcast ini juga saya ingin mengumpulkan alumni-alumni MTS Muhammadiyah agar bisa kembali ke alma maternya, kita bareng-bareng membangun MTS Muhammadiyah gitu. Oh, jadi MTS Muhammadiyah ini didirikan pada tahun 1960 dan diberi izin operasional untuk sebagai pendidikan di tahun 1981. Nah, untuk itu bagi teman-teman alumni dari angkatan pertama sampai dengan angkatan 2019 kemarin, mari kita bergabung kembali mengharumkan alma mater MTS Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Nah, untuk ini, Bu, jabatan Ibu di sini kan sebagai Kapsek nih. Iya, betul. Udah berapa tahun sih, Bu, menjabat sebagai kepala sekolah di MTS ini gitu, Bu? Oh, sebetulnya saya baru 1 tahun ini ya. Oh, 1 tahun. Ya, sebelumnya sempat menjadi PLT selama 1 tahun, kemudian menjadi kepala 1 tahun. Oh, berarti baru tahun kemarin diangkat jadi kepala sekolah. Iya, betul. Semoga Ibu ini sangat luar biasa sekali ya kepala sekolahnya, sehingga memberikan kontribusi kepada bawahannya yang luar biasa seperti itu. Baik, Bu, untuk ini, Bu, biasanya kan setiap institusi memiliki tujuan ataupun visi dan misi. Nah, ya, betul. Kita ataupun media pengen tahu dong apa sih visi misi MTS Muhammadiyah ini? Ya, oke. Untuk visinya sendiri yaitu terwujudnya madrasah yang religius dan berprestasi. Itu visi kita. Untuk misinya, yang pertama, meningkatkan ketakwaan serta terbentuknya jiwa dan perilaku Islami. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan Islami. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan di bidang akademik dan non akademik. Yang keempat, melestarikan dan mengembangkan olahraga, seni dan budaya. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dalam bidang iptek. Yang keenam, menanamkan sikap disiplin dan dalam kehidupan sehari-hari. Itu visi misi kita, yang intinya sih kita ingin mewujudkan generasi yang religius dan berprestasi. Oke, berarti luar biasa sekali ya, Bu, untuk visinya menjadikan siswa kita yang religius dan berprestasi. Tidak dipungkiri juga kita menggali dari segi ipteknya supaya tidak tertinggal kan, Bu. Dari misinya tadi mengembangkan iptek ya, mengaplikasikannya. Jadi buat adik-adik yang dari kelas 6 SD yang ingin melanjutkan pendidikannya ke sekolah tinggi pertama atau ke SMP, boleh bergabung dengan kami karena di sini kami lebih fokus mengedepankan kereligiannya dan juga tanpa menyampingkan ipteknya atau ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu, Bu. Ya, betul. Nah, untuk Ibu sendiri kan di sini menjabat kepala sekolah kurang lebih 1 tahun ya. Ya, betul. Nah, sebelum menjabat kepala sekolah, Ibu jadi apa sih atau pernah pengalaman ngajar sebelumnya di mana gitu? Saya langsung ngajar di sini kebetulan. Oh, di sini. Pengalaman pengajar saya pertama di sini. Tetapi sebelum saya menjadi kepala sekolah, saya pernah menjabat menjadi kurikulum. Ya. Ibu masuk ke sini tahun berapa, Bu? Mulai mengajar itu tahun 2015. Tahun 2015, ya. Berarti udah 5 tahun ya? Ya. Luar biasa, berarti senior saya ini. Ibu ini ya. Bukan selama pandemi ini pemerintah ini ya menganjurkan ke setiap institusi pendidikan untuk memberikan materinya itu secara daring. Ya, nah, untuk hambatannya sendiri, Bu, ada nggak sih ketika kita belajar daring gitu? Apalagi mahasiswa bisa dikatakan MTS ini usia remaja yang masih labil bisa dikatakan. Nah, kira-kira hambatan ketika belajar atau mengatasi anak-anak selama daring gimana, Bu? Ya, kalau hambatan tentu ada ya, terutama terkait kesediaan handphone dan sarana internet gitu. Mengingat tidak semua siswa memiliki handphone gitu. Tapi kita mengantisipasinya dengan melaksanakan home visit. Ya, jadi bagi siswa-siswa yang memang
mengalami kendala terkait pembelajaran daring, kita selalu melaksanakan home visit setiap 1 bulan sekali. Jadi mereka yang tidak memiliki handphone atau jaringan internet bisa tetap melaksanakan pembelajaran, tetapi melalui modul-modul yang kita berikan kepada siswa. Jadi secara garis besar mungkin untuk mengatasinya dengan home visit ya Bu? Iya betul. Kira-kira selama home visit ada kendala juga nggak sih? Selama home visit ketika kita home visit anaknya tidak ada lah atau apalah gitu, gimana Bu? Oh, ada juga yang setelah home visit siswanya tidak ada, atau setelah home visit ternyata tidak ada perubahan juga ada banyak. Seperti itu ya Bu? Iya. Jadi dengan kata lain pembelajaran daring ini ada positif dan negatifnya ya Bu ya. Untuk positifnya mungkin bagi yang memanfaatkan isolasi mandirinya bisa kumpul dengan keluarga dan juga yang lainnya. Mungkin di sisi lain negatifnya seperti ini ya Bu. Iya. Kadang kalau anak yang nakal itu sulit sekali untuk diarahkan. Iya. Semoga kita sama-sama berharap ya Bu pandemi ini cepat berakhir, iya, karena bener kayak udah jenuh gitu, terus apalagi nggak ada kegiatan kan. Iya betul. Nah mengingat lagi Bu, untuk MTS Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi ini, kira-kira prestasi tertinggi yang pernah diraih oleh MTS Muhammadiyah ini ada nggak sih? Yang pastinya saya kalau lebih detailnya saya kurang paham ya, karena MTS ini juga sudah berdiri semenjak 60 tahun yang lalu gitu. Tapi selama saya mengajar di sini, saya rasa prestasi yang kita pernah dapatkan itu yaitu ini Piala MPR juara ke-1 dan kedua pencaksilat tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya, pada tahun 2017, dan kemudian juga ada yang memenangkan lomba azan di tingkat internasional. Di tingkat internasional? Ya. Di mana itu Bu? Di Bandung. Di Bandung. Baik teman-teman, ternyata MTS Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Kita unggul di bidang di MPR ya? Pancasilat dan juga lomba azan di tingkat internasional, luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang mau melanjutkan pendidikan, jangan lupa singgah di MTS Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi, karena di sini luar biasa sekali ya. Nah baik Bu, kira-kira Bu, dari awal kita udah tahu sejarah, terus metode belajar selama daring gimana. Nah mungkin Ibu pribadi boleh ajak adik-adik kita yang di sana yang nonton video ini untuk bergabung dengan kami. Oke. Bagi kalian yang tahun ini menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, mari gabung bersama keluarga besar MTS Muhammadiyah Sukabumi. Kita ada kegiatan-kegiatan yang bisa membantu meningkatkan kreativitas kalian. Salah satunya video ini bisa kalian manfaatkan kalau kalian masuk ke MTS Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi. Selanjutnya kita juga ada beasiswa bagi siswa-siswa yang pernah mendapatkan kejuaraan, baik itu di tingkat domestik, tingkat nasional, atau di tingkat internasional. Insya Allah kita akan memberikan pelayanan terbaik untuk kalian selama belajar di MTS Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi. Dan bagi kalian yang hafal Quran 30 juz, maka kita akan memberikan beasiswa full selama 3 tahun, berikut baju dan juga buku paket selama sekolah di MTS Muhammadiyah. Jadi buat adik-adik yang masih berada di tingkat dasar atau sekolah dasar yang ingin melanjutkan ke MTS Muhammadiyah, kami tunggu kedatangannya di sini, dan juga kami sangat memfasilitasi bagi adik-adik yang paham atau hafal 30 juz, mulai dari fasilitas biaya pendidikan, seragam, buku paket, dan juga yang lainnya. Karena adik-adik harus mulai peka, harus mulai paham antara perbedaan SMP dan juga MTS.
Kalau SMP ini mungkin secara apa ya umum gitu ya, tapi kalau MTS kita lebih fokus ke religius, ke keagamaan ya Bu. Sebagaimana jargon madrasah Bu, madrasah hebat bermartabat, seperti itu. Jadi jangan lupa, tunggu apa lagi, kita kepoin di MTS Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi. Alamatnya tertera di bawah ini bagi adik-adik yang belum tahu ataupun belum hafal alamatnya, di bawah tertera alamatnya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di ujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia hadir di studio ini untuk diwawancarai seputar MTS Muhammadiyah. Semoga harapan Ibu Kepala Sekolah, harapan saya, dan juga harapan kita semua dapat tercapai dan juga terrealisasi seperti itu. Amin. Nah baik teman-teman, jangan lupa jika konten ini bermanfaat, komen, like, share, and subscribe di channel YouTube MTS Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi. Saya Ihsan Ansori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.